Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Pemirsa, judul mujakarah kita ini yaitu pentingnya hidayah dalam diri seseorang dan pentingnya usaha atas hidayah itu sendiri bagi seseorang. Karena siap apapun yang kita butuhkan, yang kita inginkan, perlu ada usaha dan ikhtiar. Karena nggak ada satu perkara yang penting, yang sangat ajas Pak, manusia ini perkara hidayah. Apa artinya hidup mewah, rumah mewah, jabatan tinggi, bahkan orang nomor satu di dunia ini. Tapi bila kehidupannya tidak ada hidayah, tidak ada nilai-nilai Islam, tidak mengenal kepada penciptanya, dia lupa kepada takdirnya sebagai hamba Allah, maka dialah manusia pertama yang gagal di dunia yang sementara dan akhirat yang selamanya. Ini Pak yang kita harus dipahami. Begitu Pak, apa artinya kita hidup yang sangat minim, miskin, rumah nggak punya, harta apalagi, jabatan juga nggak punya, tapi kita punya hidayah, punya Allah, punya keyakinan benar pada Allah. Cukuplah itu Pak, satu aja. Kita punya segala-galanya. Kalau kita punya Allah, kalau kita punya keyakinan benar kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Pak yang harus kita camkan, kita renungkan. Inilah Pak pendasi daripada kehidupanlah iman. Ajasnya iman Pak. Iman kita sahih pada Allah, yakin benar pada Allah, perjalanan kita Pak akan mulus. Dari perjalanan kita, imaniyah kita, ubudiyah kita, muamalat, muasyarat, akhlak kita akan baik. Itu ditekan dengan iman yang kita miliki Pak. Maka iman ini harus dijaga. Kedua, harus diusahakan. Dan iman itu juga perlu disebarkan. Inilah Pak. Bagaimana Pak? Rasulullah SAW begitu menginginkan hidayah datang kepada pamannya Abu Talib. Tapi Allah katakan, wahai Muhammad, engkau nggak bisa ngasih hidayah kepada engkau orang yang kau cintai. Itu padahal masih begitu menginginkan pamannya Abu Thalib mendapat hidayah. Tapi kita Pak yang bukan jauh dari Nabi, bahkan tidak apa-apanya Nabi Pak, tapi kita mendapatkan hidayah, mendapatkan agama yang hak, maka kita harus patut bersyukur, patut kita harus merasa kita ini punya segala-galanya. Ini Pak, orang beriman, dia tidak punya harta melebihi nikmatnya bagi orang punya harta. Orang yang iman sahih, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, kedudukan, melebihi Pak kebahagiaan melebihi orang yang punya pangkat, jabatan dan sebagainya Pak. Inilah iman yang ada di hati Pak, akan menjadikan dunia dan sisinya takluk di bawah kaki seorang beriman Pak. Bagaimana sahabat Nabi, dia berjalan menuju mahkotanya Persia, Rustam namanya Pak. Pakai keledai. Dia ikatan paling dapat di depan mahkotanya itu Raja Persia Pak. Diikat di depan mahkota kerajaan Persia itu. Apa kau datang kemari? Aku datang kemari diutus kepada yang mengutusku, yaitu Allah. Agar bagaimana manusia menghamba pada Allah. Yang pada manusia cinta kepada makhluk, cinta pada Allah. Yang mereka tadinya cinta kepada benda-benda, cinta kepada amal-amal agama. Inilah aku diutus perkara itu. Ini hadirin. Ya, kalau imannya sahih Pak, Masya Allah Pak. Bagaimana Mu'adz bin Jabal bisa mendudukan gunung. Wahai gunung, aku ingin dakwah ke seberang sana. Tapi karena ada kamu yang melintangi, aku mohon kau minggir. Maka gunung membelah Pak. Ini kekuatan iman Pak.
Allah tundukkan alam semesta Pak bagi orang iman yang soleh. Allah jadikan alam semesta ini akan tunduk, akan patuh kepada manusia-manusia yang imannya, hubungannya pada Allah yang benar Pak. Pak, hari ini hari Sirin, kita bukan ingin bagaimana untuk membuat teknologi yang canggih bisa ke bulan, bukan Pak. Umat ini dihantar bagaimana dia bisa hubungan yang baik kepada penciptanya alam semesta, pada penciptanya yang menciptakan ini bulan Pak. Hubungan baik, kalau sudah baik Pak, maka tidak ada lagi masalah. Semua masalah kita kembalikan kepada, rujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Itu Pak, kalau iman kita sempurna pada Allah dan amal sempurna kepada Allah. Karena hari-hari Pak kita selalu diuji dengan dua perkara, iman dan amal. Iman diuji, apakah kita ketika berusaha, sakitkah kita, kerjakah kita, di mana kita merujuknya pada Allah atau kepada makhluk? Kita sakit, berharap pada Allah, tidak berharap pada obat, iman kita lulus. Tapi ketika kita yakin obat yang menyembuhkan, dokter menyembuhkan, iman kita rusak Pak, Immanuel. Ini Pak. Jadi harus benar Pak, iman ini harus standarnya 100%. Nggak mau 99/9, 100%. Kalau perlu 1000% Pak, iman kepada Allah. Allah mau cacat Pak. Kalau sholat cacat ada ganjelannya, sholat nafil. Begitupun puasa ada yang nafilnya. Begitupun haji umroh yang nafilnya. Tapi kalau iman Pak nggak ada ganjelan Pak ya. Kalau kita cacat iman kita nggak sempurna Pak. Urusan neraka Pak. Urusan neraka. Wah, tempatnya bagi orang yang iman cacat Pak. Ini kita harus pahami Pak. Maka kita harus benar iman kita. Kita di dunia ini untuk persiapan akhirat. Bukan kita ingin mencari mengkola gunung, mengkola sawah. Bukan Pak. Iman bagian kita di sini untuk memperbaiki amal yakin pada Allah. Untuk diuji mana yang baik dan mana yang buruk amalnya. Ini puas kita dunia Pak. Akhirat tempat kita untuk hasil perbuatan kita Pak. Ya enggak? Tempat kita melapaskan semua nafsu kita Pak. Nanti Pak di akhirat tempatnya. Di dunia Pak nggak bisa kita untuk melapaskan hawa nafsu. Nggak bisa dunia Pak. Ingin sehat yang ada sakit. Ingin kaya yang ada malah miskin. Ya. Ingin muda yang ada keriput tua. Jadi nggak sesuai Pak. Di dunia ini selalu nggak bertangan nafsu kita. Selalu nggak sesuai dengan keinginan kita. Yang ada kecewa. Maka orang Pak yang menjadikan dunia tujuan, dunia menjadikan maksud tujuan, siap-siap kecewa. Siap-siap akan mengalami kesusahan. Mengalami bermacam-macam kesulitan di dunia. Apalagi di akhirat. Kita minta pada yang punya segala-galanya Pak. Jangan minta yang cemen, minta pada makhluk yang sangat lemah. Minta yang sangat miskin, ya percuma dong. Udah miskin diminta, makhluk miskin Pak, Allah kaya. Kok minta kepada makhluk yang miskin? Minta yang maha kaya Allah. Nah, harap takut minta hanya pada Allah. Itu baru imannya Pak, iman yang sempurna. Iman apa? Ilmu menafikan asbab yang nampak. Yang nampak Pak, bohongkan semua itu baru iman. Bohong kamu, api bisa membakar. Yang membakar bukan dari api. Allah membakar nggak butuh dengan api. Tanpa api pun Allah bisa membakar. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dibakar Pak. Kalau sifat bakar itu dari api ya. Mungkin Nabi Ibrahim terbakar Pak kayak arang. Tapi karena sifat bakar bukan dari api, dari Allah. Maka bahkan di dalam api Nabi Ibrahim itu Pak. Bagaikan dalam AC Pak. Bakar sejuk. Ini Pak. Kenapa sifat-sifat bakar bukan daripada api. Sifat memotong bukan daripada pedang. Bagaimana Nabi Ibrahim Pak. Kita ketika memotong lehernya Nabi Ismail anaknya Pak. Nggak bisa apa-apa tuh. Pedangnya begitu ini. Karena sifat memotong itu dari Allah. Ya, sifat tajam daripada bisa membuat celaka itu Pak. Senjata tergantung Allah. Kalau perlu Pak senjata bom itu bisa jadi semangka. Kalau bisa, kalau perlu. Allah bisa buat dari semangka kita makan Pak. Ini iman Pak. Nggak sekan dengan suasana keadaan. Keadaan susah sama, keadaan sakit pun sama, keadaan kaya pun sama, keadaan miskin pun sama. Ini iman itu Pak. Itu iman begitu. Iman itu begitu Pak.
nggak terkesan dengan apa-apa asbab-asbab yang akan menjadikan iman kita lemah, nggak ada Pak. Ya, itulah iman namanya Pak. Pertahankan Pak iman seperti ini Pak, pertahankan. Ketika nanti Pak kita menghadap Allah, kita akan mudah Pak. Kita akan mudah kubur menjadikan taman surga Pak. Masya Allah. Awal pertama Pak kita menjelang kita di akhir hayat kita Pak, ya. Orang Pak ketika dia diambil rohnya Pak, itu tepatnya dia ditampakkan sama Allah Pak. Surganya udah kelihatan. Maka begitu dia gembiranya Pak, ketika dia menghadap Allah, sekata maut, surga ditampak Pak. Jadi nggak ada lagi Pak rasa sakit, nggak ada lagi Pak. Hilang berarti dengan rasa jumpa dengan kekasihnya Allah, melihat surga Pak. Ini orang beriman Pak, indah Pak ya. Indah Pak, nggak ada rasa, nggak ada rasa apalah, nggak ada rasa apa-apa ya. Apapun keadaannya nyaman ya. Orang memilih dia, mencaci, mencela dia, maka hati tetap tenang. Karena itu ujian dari Allah menguji saya. Apakah saya terkesan dengan cacian, cemahan orang itu, atau saya hanya kembalikan pada Allah. Ini Pak. Jadi nggak ada kesan Pak, orang mencaci dia sama, orang memuji dia sama. Pujian pun datang dari Allah. Yang orang bikin sesapuan dari Allah juga. Maka cukuplah dia kembalikan pada Allah. Dia kembalikan kepada Allah semua masalah. SMS sholat masalah selesai. Ada masalah sholat Pak, orang beriman Pak. Ya Allah, saya ini besok mau ada urusan mengawini anak saya, uang nggak ada. Sholat 2 rakaat Pak. Orang beriman pun selesai sholat. Itulah Pak. Allah akan segerakan Pak apa hajat-hajatnya. Kenapa Pak? Karena kita sudah tunaikan hak Allah. Ya, kalau tunaikan, hak kita pun Allah tunaikan. Karena Allah lebih tahu urusan kita sendiri daripada urusan kita Pak. Allah lebih tahu urusan kita daripada kita sendiri Pak. Nah, jadi kita tunaikan hak Allah nih. Enggak, hak Allah tunaikan Pak. Jangan kita ini curang sama Allah Pak. Kita ingin tunaikan keperluan kita begini ya Allah. Tapi urusan Allah dia abaikan. Itu curang Pak. Culas namanya ya. Maunya urusan kita dipenuhi. Ya Allah, saya pengen istri 2. Ya Allah, saya ingin rumah mewah. Tapi hak Allah nggak tunaikan. Ini namanya curang Pak. Ya nggak, curang, culas sama Allah nih. Kalau engkau tak sama Allah, kata Allah Pak, jangan kau bingung, gundah gulana urusan rezeki. Udah aku jamin, udah aku garansi. Ya, rezeki itu udah bagian aku, udah aku yang ngurus, udah aku yang jamin, udah aku yang kasih garansi. Kita masih juga ngilang, masih nggak yakin. Masya Allah. Fokus Pak kita sama Allah ini, dunia datang dengan sendirinya. Siapa nanam padi tumbuh rumput Pak? Nanam rumput karena padi. Ya enggak? Kalau nanam rumput ada padi, tapi nanam padi tumbuh rumput. Kalau Bapak punya sapi, punya susunya, punya kotorannya. Ya enggak? Kalau Bapak cuma kotoran doang, apa bisa punya sapi? Ya enggak? Kotoran apa? Dunia itu kotorannya Pak, kalau pertama. Nah, sapi itu akhirat. Iya, dunia itu bayang-bayang. Wa ma hayatud dunya illa mataul gulur. Dunia tipu daya Pak. Tapi kita nih senang ditipu sama dunia Pak. Kita hobi senang berkali-kali ditipu dunia, masih aja kita mau di dunia mau ditipu. Masya Allah. Itulah kita Pak. Terus saya sendiri ya, begitu Pak. Masih senang ditipu Pak, ma Allah. Pada dunia itu jelas Pak. Ketika ada sahabat bersama Nabi ada bangkai kambing, maka kata Nabi, wahai sahabat, apa kamu beli bangkai kambing ini? Ya Rasulullah, jangan pun aku mau beli. Dikasih pun nggak mau. Udah bangkai cacat lagi. Inilah dunia, kata Rasulullah. Ini dunia ini begini. Masalah apa kebaikan dunia? Nggak ada Pak. Nggak ada kebaikan buat dunia ini. Masya Allah. Tapi kita jadikan tujuan. Kita udah makan. Bahkan kita angan-angankan pada dunia Pak. Sampai kita hayakan. Masya Allah. Itu Pak. Hari ini Pak. Kenapa? Karena kita ini, hati kita masih ada hijab kepada Allah. Masih ada keinginan harap pada dunia, ingin kesenangan dunia. Nah, ini Pak, ini harus hilangkan Pak, keakuan kita, kebisaan kita. Ini Pak dihilangkan. Kalau kita ingin makrifat pada Allah, kalau kita ingin kita terbuka hijab kepada Allah, buka Pak keakuan kita, tutup. Enggak, baru Bapak akan bisa berdialog dengan Allah. Bapak bisa bermusyawarah dengan Allah. Sabarlah ya. Mudah-mudahan kita ini bisa diberikan
kepahaman sama Allah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Biarlah yang berlalu Pak, kita sudah terlalu enggak ama yang kita sudah lakukan dulu nih. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita keampunan ya. Tapi yang akan datang ini kita selalu kita minta pada Allah agar kita istiqomah dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.